5 lembar boleh. Oke, lagi di record ya. Kalau ini apa sih namanya? Kalau kita buat draftnya itu kan nanti sepanjang waktu nanti sampai UAS, karena itu akan dijadikan UAF. Jadi tugas yang hari ini yang ada di slide PowerPoint yang saya kasihkan kemarin itu dalam bentuk tugas, boleh dibuat draftnya, dikumpulkan 2 minggu ke depan, nanti sepanjang waktu nanti sampai ujian akhir ada perbaikan, dikumpulkan lagi. Jadi sehingga nanti jadinya 10 lembar gitu, minimal gitu. Kenapa saya ini ya, saya suruh tugasnya kita nggak buat esai atau mengerjakan ya esai lah ya kalau kita. Nah tadi tujuannya nanti supaya nanti kalau ujian akhir pun boleh ngambil topik-topik terkait dengan ini ya, terkait dengan rantai pasok ini di konstruksi. Jadi boleh diansur-ansur atau memikirkan topik terkait dengan tesisnya nanti gitu. Oke, kita mulai aja ya, walaupun baru ini ya 4, 5, 6. Apa-apa, kita mulai aja ya. Tahu nih, kalau minggu kemarin absennya saya lihat di portal full. 18 orang semuanya masuk di portal. Tadi barusan saya cek juga 10 orang sudah ambil absen, tapi yang hadir hanya 6 orang. Nggak apa-apa. Mungkin besok ada yang mau kerja pagi. Oke, kita mulai ya Bapak, Ibu semuanya. Ada Bu Sri nih yang nemanin saya yang perempuan. Yuk saya share ya materinya bentar. Oke, jadi judul kuliah kita hari ini adalah rantai pasok konstruksi ramping ya Bapak Ibu. Minggu kemarin kita sudah sedikit bahas tentang manajemen logistik ya, dan juga kita bicara sedikit tentang manajemen rantai pasok. Mungkin masih ingat, sebenarnya antara manajemen logistik dengan manajemen rantai pasok itu kedua-duanya itu mempunyai persamaan ya, karena itu tersangkut dalam pengelolaan arus barang dan jasa. Jadi kalau kita bicara manajemen logistik, jadi tidak hanya bicara material, walaupun kuliah kita di sini adalah pengadaan perencanaan material, tapi disinggung di sini kalau kita bicara pengadaan perencanaan material aja terlalu sempit ruang lingkup kita, karena itu mungkin kita hanya bahas tentang pengadaan barang material saja. Jadi untuk S2 ini saya rasa kita harus ini ya, target kita berbeda dengan S1 saya rasa. Mungkin konsep kita pun lebih ini ya, lebih luas dan lebih ini ya, up to date gitu. Kalau hanya kita bahas lingkup tentang bagaimana pengadaan menurut ini pemerintah dan swasta, itu saya rasa Bapak Ibu semuanya mungkin sudah dapati dari dulu dan ini ya waktu kita S1 atau di pengalaman pekerjaan. Tapi sekarang kita mungkin bicara lebih ke ini ya, rantai pasok atau manajemen logistiknya. Saya sudah bilang kemarin antara manajemen logistik dengan manajemen rantai pasok itu mempunyai persamaan bahwa menyangkut pengelolaan antara arus barang dan jasa. Jadi kalau kita bicara arus barang di sini berarti kita bicara pembelian, penggerakan, penyimpanan, pengangkutan, dan administrasi tentang penyaluran pengadaan barang tersebut gitu. Itu kalau persamaan antara manajemen logistik dengan manajemen rantai pasok. Tapi kalau kita lebih luas lagi bicara tentang manajemen rantai pasok dengan manajemen logistik, itu mereka berbeda ya. Kalau logistik itu lebih ke intern perusahaan saja, kita bicara di dalam proses konstruksi saja, ketika proses konstruksi atau proyek konstruksi kita berjalan. Tapi kalau kita bicara manajemen rantai pasok, seperti yang saya jelaskan kemarin, itu kita mulai dari bicara dari hulu ke hilir. Bagaimana koordinasi mulai dari supplier atau vendor kita, kemudian sampai ke kita proses konstruksi berlangsung. Itu yang ini ya, kalau kita bicara tentang rantai pasok. Makanya sekarang topik kita adalah rantai pasok konstruksi ramping.
Kenapa kita bicara tentang rantai pasok konstruksi ramping? Karena kita tahu bahwa pemborosan pada industri konstruksi itu atau waste materialnya atau waste-nya ya, pemborosan tadi bisa jadi material itu sampai dengan 57%, sedangkan kegiatan yang memberikan nilai tambah hanyalah sebesar 10%. Jadi kalau ini ya, makanya timbullah teori ini. Sebenarnya teori rantai pasok konstruksi ramping ini dimulai di ini ya, perusahaan manufakturing awalnya. Nah, timbullah keinginan di konstruksi karena waste tadi atau pemborosan tadi sangat tinggi, maka orang mulai berpikir bagaimana kalau kita lakukan di yang di manufacturing ada, kita terapkan juga di konstruksi. Mungkin nanti apanya berbeda ya, aplikasinya berbeda, tapi prinsipnya yang kita pakai. Ini, oh ada saya yang hilang ini sebentar slide-nya. Ini. Ini yang kedua ya. Ini sebenarnya slide kedua, salah tekan tombol. Jadi ini ya, ini antara perbedaan manufacturing dengan konstruksi. Nampak ya kalau waste-nya non value added ini pemborosan ya, itu di konstruksi lebih besar daripada manufacturing. Di konstruksi sampai 57% seperti yang dibilang tadi, sedangkan di manufacturing atau perusahaan industri itu hanya 26%. Istilahnya adalah non value added. Sedangkan support activity yang menolong yang kegiatan ini kita ya di proyek konstruksi itu hanya sekitar 33%. Sedangkan misalnya, halo, oke, support activity itu kegiatan kita kan banyak mendukung aktivitas lain. Misalnya kalau kita mau melakukan pekerjaan ini aja plesteran, ada di lantai 2. Kita harus banyak aktivitas yang mendukungnya, material pendukungnya untuk menyelesaikan pekerjaan di atas. Makanya istilahnya adalah support aktivitas. Aktivitas yang mendukung suatu item pekerjaan. Jika tidak ada aktivitas tersebut, ya nggak bisa dia. Sedangkan nanti itu hanya ini ya penunjang, dan tidak terpakai habis langsung gitu. Misalnya kayak perancah misalnya, kan gitu. Tapi kalau di manufacturing itu support activity-nya hanya sedikit, sehingga value added-nya lebih tinggi di manufacturing, sampai 62%. Sedangkan di kita hanya 10%. Jadi sebenarnya prinsipnya antara manufacturing dengan construction itu, dia sama-sama, kalau dari segi materialnya ya, dia sama-sama mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi dengan menggunakan teknologi. Tapi perbedaannya kalau sistem produksinya, kalau manufacturing kan dia berbasis pabrik ya, kalau kita kan berbasis proyek. Jadi ketika ada demand baru kita ini ya. Jadi dan proyek itu kan sifatnya sementara. Artinya sementara, setelah selesai berbeda lagi proyek yang dilakukan. Sedangkan manufacturing tidak, dia memproduksi sesuai dengan target kapasitasnya berapa gitu. Jadi dia itu saja barang yang diproduksinya. Jadi itu yang membedakannya. Kemudian kalau masalah transaksionalnya, itu manufacturing itu kalau untuk pas pemasarannya ya, pasarnya itu jangka panjang. Tapi kalau konstruksi tidak ya, dia berdasarkan jangka pendek atau selama masa penyelesaian proyek tersebut gitu. Jadi jangka waktunya ada, yang sifat proyek kan kita tahu ya, ada starting point-nya, ada awalnya, dan ada ending-nya, ada akhirnya. Selesailah proyeknya sampai penyerahan kepada si owner. Jadi lebih kepada permintaan kalau proyek. Kalau produksi di manufacturing itu dia continuous sepanjang dia masih di ini ya, masih dipakai di pasar. Kemudian pemasoknya dia lebih bersifat terbuka ya, dan sangat ketat. Kalau kita kan enggak ya, lokal, nanti dari vendor awal, dari produksi awal masuk ke lokal, nah itu kan jalurnya panjang nanti. Mungkin kalau konstruksinya proyeknya lebih besar bisa langsung ke vendor di pusatnya, tempat produksinya awalnya. Jadi tergantung nanti ya proyeknya juga gitu. Itu yang dipikirkan sekarang, bagaimana kita bisa
mengurangi waste kita tadi, pemborosan yang 57% itu. Jadi itu tugas kita ya di manajemen konstruksi ya. Oke. Jadi istilahnya 7 jenis muda atau pemborosan ya. Ada produksi yang berlebihan. Kenapa itu terjadi pemborosan? Ini secara umum ya. Kemudian waktu menunggu, waiting time. Jadi kalau Anda, Bapak-Bapak Ibu mau buat tugas akhir ya, mungkin bisa mencari apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan proyek. Mungkin salah satunya adalah pemasokan material yang kita bahasnya di material. Jadi keterlambatan itu terjadi ke akibat material yang tidak dikelola dengan baik. Yang material ini bagaimana gitu? Mungkin salah dalam merencanakan, salah dalam pengorderan dan sebagainya, itu bisa dijadikan suatu judul tugas akhir juga gitu. Bisa dilakukan penelitian juga. Mungkin bisa melihatnya kasusnya di proyek sini atau secara umum gitu. Jadi bisa ya Bapak Ibu gunakan. Kemudian masalah transportasi yang tidak perlu. Memproses secara berlebihan atau secara mungkin ya tadi ya seperti yang saya bilang tadi, kita maunya dimensinya seperti ini misalnya, tapi ketika dalam prosesnya kita keliru gitu, mungkin dalam pemesanan dan sebagainya. Kemudian persediaan berlebihan, gerakan yang tidak perlu, ini motion ya, ini banyaknya kalau kita bicara tentang motion ini di mana Bapak Ibu? Bisa jadi tukang kita yang bolak-balik saja, kemudian ini ya penarukan setting ini kita material kita di lapangan sehingga kadang-kadang kita naruhnya terlalu jauh ke tempat pemakaian atau tidak diatur alurnya, itu bisa juga. Kemudian produk cacat ya bisa jadi. Kemudian manusia yang tidak termanfaatkan. Ini nanti kita lihat ya. Jadi kenapa ramping ya? Kita pakai tidak rantai pasok saja, tetapi kita ingin merampingkan, meminimalkan waste tadi sebenarnya, pemborosan tadi. Makanya istilahnya adalah rantai pasok konstruksi ramping. Dari kata lean yang artinya perjalanan untuk memaksimalkan nilai kepada pelanggan melalui penghilangan pemborosan. Ini bahasa Jepang ya, ada muda, muri, dan murah ya, istilah saja. Bagaimana pekerjaan tidak memberikan tambah, bagaimana pekerjaan yang berlebihan, ketidakseimbangan dalam menentukan masalah yang sistematik. Ini bisa kita temukan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Jadi apa itu konstruksi ramping Bapak Ibu? Adalah kombinasi dari riset, operasi, dan pengembangan praktis dalam perencanaan dan konstruksi dengan adopsi prinsip praktek manufacturing ramping yang diimplementasikan dalam proses desain dan konstruksi. Itu yang dimaksud dengan konstruksi ramping. Jadi mulai dari perencanaan ya, mulai dari membuat suatu desain, bagaimana kita memikirkan bahwa pemborosan material itu atau waste material yang tidak terpakai itu sedikit terjadinya di proyek yang kita desain tersebut. Tidak seperti proses manufacturing, konstruksi adalah proses yang berbasis kepada proyek. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau manufacturing dia kan berbasis pabrik ya, sedangkan kita berbasis proyek. Ada yang minta, baru kita desain dia. Jadi secara alami dunia konstruksi itu menganut sistem tarik pull system istilahnya ya. Jadi jika ada demand baru kita buat ya, ketika ada permintaan baru dilakukan. Jadi konstruksi ramping sangat mementingkan aspek perbaikan kontinu dalam segala dimensi, mulai dari desain, konstruksi, aktivitas, pemeliharaan, dan pengelolaan uang. Ingat tadi ya, kalau kita bicara rantai pasok, kita tidak hanya bicara material saja di sini, kalau lebih luasnya ya. Kita juga bicara kepada orang yang mengelolanya. Kita bicara terhadap pergerakan, pengangkutan, dan administrasi yang terkait dengan ini tadi, rantai pasok tadi. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mengatur dan memperbaiki proses konstruksi dengan biaya minim dan menghasilkan nilai yang maksimal dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan.
Jadi teori tadi yang mengatakan bahwa terjadinya pemborosan sebesar 57% tadi itu dilakukan oleh ini ya, penelitian. Jadi bukan hanya siapa yang mengatakan, itu adalah hasil penelitian. Makanya setelah itu terjadilah ini, bagaimana kita, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana kita menerapkan konsep ramping ini yang awalnya sudah dimulai pada tahun 1993 itu dikonstruksi. Tapi kalau untuk manufacturing itu sudah lama dilakukan konsep itu. Jadi diterapkan tidak hanya ketika kontraktor saja, tapi harus dipikirkan dari si pemilik. Jadi nggak bisa ya, tidak bisa hanya dipikirkan oleh si kontraktor saja, tapi desainnya atau gambarnya tidak mengaplikasikan konstruksi ramping tadi. Misalnya komposisi ruangnya, tinggi bangunan, ukuran dimensi dari ruangan itu tidak dipikirkan bagaimana membuat efisiensi atau mengurangi material yang waste tadi gitu. Jadi itu salah. Jadi harus dimulai dari awal, dari arsitek. Kemudian di sini juga dikatakan ya, alat konstruksi ramping itu apa? Yang pertama adalah pemerataan arus nilai, value stream mapping. Nanti silakan ya kalau untuk ininya saya sengaja dasar ininya ya Bapak Ibu ya, paper terkait materi saya ini. Jadi untuk rincinya silahkan dibaca di sana, itu lebih jelas gitu. Ada contohnya. Kemudian penganggaran nilai sasaran, target value budget ya. Kalau tujuan akhirnya kan kita ya supaya tidak terjadi pemborosan atau ini ya, budget kita itu sesuai dengan yang telah kita tetapkan. Kemudian ada juga istilahnya ini gempa Kaizen. Bapak Ibu boleh lihat nanti ya, ini konsep teori yang diterapkan di Jepang, yaitu Kaizen ini mengkolaborasikan dengan integrasi di total quality control, sehingga dia menginginkan adanya zero damage, istilahnya waktu yang juga mesti harus diterapkan di konstruksi. Jadi tidak di manufacturing saja, bagaimana menerapkan kayak kalau di kita tuh zero accident ya, zero damage. Artinya kalau yang kita buat itu tidak perlu diperbaiki lagi. Jadi diusahakan agar misalnya owner tidak, ketika konstruksi berlangsung, owner tidak minta lagi adanya perubahan gitu. Karena ketika pekerjaan diulang itu akan mengakibatkan material juga harus diganti, dan makanya itu kenapa itu bisa terjadi? Mungkin saat desain antara si owner dengan desainer tidak bisa menggali apa yang diinginkan si owner. Makanya ketika sudah kelihatan baru owner ingin dirubah gitu. Jadi makanya dibilang dari awal itu konsep itu harus sudah mulai dari keinginan si owner juga, dan harus disampaikan kepada si arsitek nanti yang akan membuat desainnya. Kemudian ini hanya istilah saja ya yang diterapkan dari manufacturing, ada 5S, pemilihan, penataan, pembersihan, kemudian kitting, kegiatan membuat kit atau komponen dari satuan kerja yang ditentukan pada waktu tertentu, yang telah ditentukan dalam waktu tertentu. Itu yang terkait dengan alat konstruksi ramping yang mesti diterapkan ya. Kemudian jadi tantangannya ya purwarupa istilahnya ya. Proyek konstruksi adalah proyek yang unik. Kita sama-sama tahu ya, construction is unique. Antara yang satu dengan proyek yang lain itu saja dia akan berbeda. Mulai dari tanahnya, kondisinya, cuacanya yang mempengaruhi pengerjaan, dan lain-lain. Kemudian tim komunikasi. Tim terpisah secara geografis yang menambahkan kerumitan untuk berbagi informasi. Artinya komunikasi di lapangan. Misalnya kalau ada keterlambatan ini ya, penyampaian kebutuhan material mungkin tidak tersampaikan, tidak ada komunikasi kapan harus tersedia, keterlambatan material dan sebagainya gitu.
Kemudian masih kurangnya alat dalam memahami, menguasai industri konstruksi ramping. Ini yang juga perlu diperhatikan. Bapak Ibu, di sini dijelaskan ada strategi dari sistem pasokan ramping, yaitu penggunaan alat kontrol produksi berbasis web, kini planner sistem LAS planner sistem LPS itu adalah ini ya Bapak Ibu ya, metodologi kerja kolaboratif berdasarkan filosofi Lean ramping tadi ya, yang bertujuan mencari alur kerja yang terus-menerus dan dapat diprediksi. Itu nanti silakan Bapak Ibu lihat di paper. Itu ada salah satu contohnya bagaimana penerapan dari LAS planner system sebagai bacaannya ya, yang bisa diaplikasikan gitu. Katanya sampai 70% itu bisa mengurangi ini tadi waste tadi gitu. Kemudian adanya hubungan keterkaitan antara kontrol produksi dan manajemen, kemudian penggunaan pusat logistik regional untuk distribusi material. Jadi ini hal-hal yang perlu ini ya, yang dilakukan di lapangan. Bagaimana strategi sistem pasokan ramping itu bisa diterapkan di konstruksi. Jadi pengelolaan material dengan menggunakan teknik Kanban, di sini juga dibilang bagaimana memobilisasikan kartu. Terus kemudian mungkin yang Bu Herna ajarkan menggunakan aplikasi ya, komputer, aplikasi bagaimana merancang kebutuhan material, itu adalah salah satu strategi juga agar informasi atau ketidakpastian yang akan terjadi itu bisa dikoordinasi dengan segera. Kemudian penetapan standarisasi material, itu hal yang wajib ya, material, peminimalan waktu, lead time. Kalau kita bicara waktu, berarti di sini ada yang istilahnya yang waktunya memang artinya pekerjaan itu yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan tepat waktu, itu akan menunda pekerjaan. Itu ada jelas kita ya di Microsoft Project, itu akan kelihatan sekali kalau kita gunakan schedule apa saja yang mesti harus dikerjakan tepat waktu, tetapi tidak boleh ditunda. Itu kita harus tahu bagaimana kita meminimalisasi itu. Kalau waktu tunggu ada pekerjaan yang dikerjakan itu tidak mengefek ke pekerjaan lain, itu biasanya pekerjaan non struktur ya, itu bisa. Tapi kalau pekerjaan yang saling keterkaitan satu sama lainnya, jika dia tidak dikerjakan, maka akibatnya proyek akan terlambat gitu. Itu yang harus kita kejar. Itu harus yang diperhatikan terhadap material-material penggunaannya di sana gitu. Kemudian peningkatan transparansi, keterbukaan dalam proses produksi ke semua level pekerjaan, hubungan jangka panjang dengan pemasok ya, ini lebih ke ini kita ya, menjaga hubungan dengan pemasok. Kalau misalnya apa sih namanya, kalau hubungan kita baik dengan pemasok, itu pengiriman barang bisa tepat, walaupun nanti kita kekurangan uang di lapangan misalnya belum turun atau belum cair ya, itu bisa dibangun gitu. Kemudian upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi. Jadi itu harus kita cari. Ini pola rantai pasok ya Bapak Ibu, kalau kita lihat yang dari hilir ke hulu tadi ya, yang membedakan antara manajemen logistik dengan manajemen rantai pasok, dia itu mulai dari ini ya, keterlibatan semua lini di sini. Beda kalau yang manajemen logistik itu kita hanya bicara tentang di internal saja gitu. Ya kalau di kontraktor ya berarti di internal proyek yang sedang berlangsung itu, yang kegiatan itu harus diketahui. Ini enggak, kita harus memikirkan supply itu dari awal gitu. Kontraktor, spesialis itu semuanya saling keterkaitan gitu. Dia berhubungan kontrak ya, ini polanya mulai dari tingkat organisasi, pemilik terlibat, kontraktor pun banyak hal yang terlibat di sini. Ada yang spesialis, ada yang subkontraktor. Itu bagaimana kita, karena nanti kegiatan disubkan itu terkait juga nanti dengan kegiatan oleh kontraktori gitu. Itu misalnya contohnya di sini ya. Yang ini kontraktori.
Nah, ini terlibat juga dia di sini, itu yang saya maksud tadi. Kemudian permasalahan umum yang terjadi itu misalnya kelangkaan material semen, keterlambatan datangnya material. Ini yang sering terjadi ya. Pak Ibu mungkin sudah tahu juga ini yang terjadi. Ini penelitian senior Bapak juga seperti ini gitu. Kenapa proyek itu terlambat? Salah satunya adalah karena materialnya terlambat. Itu yang dikaji. Kenapa terlambatnya? Kalau kita tuh mengkajinya dari segi manajemennya, bagaimana koordinasinya di lapangan, apakah tidak ada ini langkah-langkah ini pengambilan, pengawasan di lapangan bagaimana gitu. Apakah scheduling yang ada itu tidak dikontrol? Nah, itu kan sampai ke sana jadinya. Kemudian masalah koordinasi dan komunikasi, kecacatan dalam proses produksi. Mungkin barang yang diordel tadi ada yang rusak sehingga tidak bisa digunakan dan tidak terjadi pengecekan di lapangan. Nah, jadi kita gunanya adalah menyederhanakan bentuk susunan sistem pasokan tersebut, mengurangi variabilitas yang terdapat pada sistem pasokan, dan meningkatkan pemahaman kita terhadap sistem pasokan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, saya tidak bicara tentang manajemen ini ya, ini hanya umum saja. Apa itu resiko? Saya rasa itu di materi lain sudah saya nggak bahas. Saya lebih ke kalau yang namanya resiko itu kan adalah segala sesuatu yang akan menghambat. Kalau di proyek tuh yang menghalangi, yang membuat proyek itu akan terlambat gitu ya. Itu yang ini. Sekarang ada di mana nih ya? Oke. Itu harus kita kaji apa penyebabnya, apa ininya. Saya nggak tahu nih. Bentar ya. Ini dia, ini sudah. Saya nggak tahu, ini nggak akan saya bahas ya Bapak Ibu. Saya lebih ke ininya, penanganan resiko rantai pasok. Jadi kalau istilah-istilah ini menanggung resiko, ini istilah-istilah dalam ini ya, dalam manajemen risiko, bagaimana kita kalau risk reduction, bagaimana kita mengurangi risiko. Kalau risk transfer, bagaimana memindahkan risiko ke pihak lain. Ini adalah kalau menghindari risiko pun bagaimana, ini nggak akan saya bahas ya. Gimana nih, saya nggak, kenapa nggak mau dia berpindah? Tunggu ya. Nggak berpindah ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, maksud saya mungkin kalau manajemen risiko saya tidak bahas ya, tapi saya mengambil studi kasus yang mungkin nanti Bapak dan Ibu perlu pelajari ya. Jadi ini terkait dengan analisis kita terhadap rantai pasok tersebut. Misalnya studi kasusnya begini. Sisi ini terkait pengadaan material ya. Sisi selatan lokasi pembangunan perumahan dijalankan suatu LSM ya, lokasinya kosong menjadi tempat bukan ini ya. Sebentar Bapak Ibu, ini ada yang hilang nih slide saya. Sebentar ya. Saya nggak tahu nih. Sebentar, saya tutup dulu Zoom-nya ya. Stop dulu share ininya. Ini ada yang salah.
Oh, oh. Sebentar, saya share lagi. Mungkin saya ambilnya di sini. Nah, begini ya Bapak Ibu ya, jadi nggak ada yang salah. Jadi ini tugas yang saya minta ya. Sebenarnya materinya kan sudah saya kasih. Jadi di sini di tugas ini sisi selat ini ya, lokasi kosong kita ingin mengadakan relokasi untuk 2.000 orang keluarga yang rumahnya hancur akibat angin topan. Jadi untuk yang terletak sekitar 300 meter dari lahan berawa. Ini ya, lahannya berawa. Lokasi ini juga merupakan lokasi di mana masyarakat mencari ikan. Jadi ada angin ini ya, ada suatu daerah di tepi pantai karena angin topan, jadi akan direlokasi ke suatu tempat. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu memilihnya tempat relokasi perumahan tersebut? Yang perlu diperhatikan di sini itu kita harus tahu kondisinya. Kalau kita ingin merelokasi apa sih namanya? Kalau kita ingin merelokasi suatu tempat, jadi kita nggak boleh memisahkan ininya pekerjaan si penduduk tersebut. Artinya harus tidak jauh dari tempat di situ, tapi harus kita pikirkan apa perencanaan yang harus Bapak Ibu lakukan gitu. Misalnya mungkin dari segi material yang digunakan gitu. Lokasinya sekitar 300 meter dari tempat ini tadi, rumah yang hancur tadi, jadi tidak jauh sekali dari tempat tersebut gitu. Karena rata-rata penduduk yang tinggal di situ bermata pencarian di sana gitu. Jadi kita nggak ingin kita pindahkan dia ke tempat yang jauh gitu. Berarti dia harus mencari pekerjaan lagi. Itu yang kita inginkan. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, saya inginnya dibuat ini ya, dibuat dalam bentuk ini ya, dalam bentuk tulisan. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa yang kita inginkan di sini adalah draft, 5 lembar pun boleh konsep yang Bapak Ibu ingin tampilkan, itu di-submit nanti 2 minggu setelah ini ya, itu nanti akan menjadi tugas akhir kita, ujian akhir kita gitu, UAS kita. Nanti untuk UAS itu diambil lagi dan dikembangkan lagi. Jadi yang perlu Bapak perhatikan adalah jenis bahan bangunan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Apakah kita perlu tipe bangunannya seperti apa gitu? Karena daerahnya berawa nih. Kemudian bagaimana pengaruh isu energi dan iklim terhadap perancangan tersebut? Berarti desain rumahnya pun pasti akan berbeda. Kemudian jika ada waste material atau buangan yang akan mungkin dihasilkan dari 2.000 ini ya, untuk relokasi 2.000 penduduk tersebut, di mana akan Anda membuangnya dan bagaimana caranya? Jadi isu spesifik apa saja yang perlu diangkat dari relokasi tempat tadi, itu yang harus diinikan, yang harus dituangkan di dalam ini Bapak Ibu ya, sebentar, dalam paper yang akan ditulis nanti. Tunggu. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu terkait ini tadi? Terkait materi tadi gitu. Tugas dulu saya ingin jawab. Saya buka ya PowerPoint-nya di ini saya, di handphone saya. Jadi studi kasusnya yang diangkat itu bagaimana kita merelokasi 2.000 keluarga yang akan kita bangun. Ini terkait isu besar ya. Kenapa? Karena kita menggunakan material nih. Material yang banyak untuk pembangunan rumah penduduk yang terdiri dari 2.000 keluarga. Konsep apa yang Bapak Ibu akan berikan? Kemudian bagaimana mendapatkan materialnya?
Jadi harus dipikirkan. Mungkin ada yang membuat kayak ini ya, rusunawa, atau enggak, ada yang membuat kayak rumah kayu karena tanahnya berawa, sistem sistem apa gitu. Itu banyak ide yang harus dikembangkan gitu. Kemudian nanti alur ininya bagaimana? Materialnya apakah apakah materialnya memanfaatkan material lokal? Nah, itu yang harus ide-ide tersebut yang harus dikembangkan gitu. Jadi prinsipnya di sini kita adalah efisien ya, efisien dan tetap ini memberikan manfaat yang ini kita nggak ingin membuat penduduk tadi itu pindah jauh dari tempat pencarian pekerjaan. Kalau kita sudah suruh dia pindah ke daerah lain, nah itu beda lagi. Kita nggak ingin itu lakukan. Kita nggak ingin penduduknya kehilangan pekerjaan yang di tempat sana. Makanya pembangunannya tidak jauh dari lokasi awalnya 300 meter dari sana gitu. Atau 1000 nggak jauh beda ya, artinya masih di sekitar sana juga gitu. Karena rumahnya hancur, makanya kita harus memikirkan pembuatan rumah untuk penduduk tersebut. Oke. Boleh Bapak Ibu cari ya materinya di ini, biasakan untuk searching di Google Scholar, mungkin sudah belajar di metodologi, itu banyak paper-paper terkait di situ bagaimana memanfaatkan material lokal untuk suatu pembangunan proyek gitu. Itu juga bisa. Kemudian konsepnya bagaimana? Ada banyak pilihan tuh. Kalau dari yang sebelumnya itu ada pilihan, ada yang bikin rusunawa, ada yang bikin rumah semi permanen gitu. Itu usulnya. Tapi dasarnya harus ada ya. Kalau kita membuat suatu tulisan, itu harus ada sumbernya. Harus ada kutipan dari siapa gitu. Jadi tidak hanya kalau pengalaman ya, kalau tidak ada kutipan yang dikutip itu nggak bisa kepakai ya untuk sebuah paper, apalagi nanti tugas akhir gitu. Jadi harus ada sumbernya yang mengatakan ini lebih baik dari yang ini gitu. Saja pencarian dari Bapak Ibu itu akan berbeda antara yang A dengan yang B. Itu nggak ada yang salah gitu. Makanya nanti akan hasil rancangannya itu akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk lokus pembangunannya itu boleh daerah kita masing-masing artinya, Bu. Karena ini kan terkait ketersediaan materialnya. Nanti kita kan taunya di lokasi kita sendiri-sendiri, Bu. Begitu, Pak. Boleh Pak, memang itu tujuannya Bapak. Sesuaikan dengan kondisinya gitu. Boleh cari tempat di mana, misalnya di pesisir daerah pesisir di bagian mana yang pencariannya yang penting konsepnya seperti itu. Lokasi boleh berbeda-beda. Itu yang ini. Baik, Bu. Nggak ada masalah. Kemudian apalagi yang ini ya terkait ini kita, jadi dikumpulkan 2 minggu ya. Tadi di slide, kalau nggak salah slide saya yang kemarin itu kan salah ya, itu kan materi yang lama itu tahun kemarin. Jadi udah saya ganti, ini tadi slide saya yang terakhir udah saya ganti. Jadi dikumpulkan di Classroom. Nanti saya kasih linknya atau kode Classroom-nya di grup nanti, belum saya buatkan. Jadi supaya tercatat ya, silakan nanti bergabung di Classroom, dikumpulkan di sana. Untuk cara penulisan, mungkin Bapak-Bapak Ibu dan sudah tahu ya, harus ada ini pendahuluan, latar belakang ya atau latar belakang. Kemudian harus ada literatur review-nya, baru masuk ke studi kasus dan pembahasan. Jadi sebelum kita masuk ke studi kasus yang diangkat, yang Bapak Ibu pilih daerahnya, Bapak harus cari dulu literatur review. Bagaimana merelokasi suatu tempat ke tempat daerah baru. Kenapa dipilih di lokasi sini, di daerah sini, itu harus ada kajiannya ya Bapak Ibu. Silakan baca paper-paper yang lainnya gitu. Apalagi terkait material. Bagaimana memanfaatkan material lokal, silakan aja searching. Bagaimana memanfaatkan material lokal untuk sebuah pembangunan perumahan. Di konsep apa yang mesti kita buat gitu. Kemudian perhatikan juga waste ininya. Ini 2.000 ya Bapak Ibu ya yang harus ditampung. Jadi bukan hanya untuk 10 tempat tinggal, ini 2.000 orang yang harus
dipikirkan bagaimana pengadaan materialnya gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jadi bukan hanya untuk 10 keluarga gitu. Tidak, ini 2.000. Ya, jadi itu makanya itu perlu diangkat gitu. Kalau hanya untuk 1 atau 2 orang saja itu mungkin nggak perlu kita angkat gitu. Ini karena kebutuhan kita banyak, itu yang harus kita coba angkat gitu. Oke. Udah 8:30, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti kalau ada paper yang lain terkait ini, saya akan coba share di sini juga, tapi silakanlah dulu Bapak Ibu cari. Karena target kita nanti kan adalah di ujian akhir nih. Kalau untuk konsep boleh 5 lembar ya, jadi tidak harus selesai, nanti setelah itu kita diskusikan lagi yang dibuat itu, mungkin nanti ada masukan dari saya, baru dikembangkan menjadi sebuah paper ya, atau tulisan yang akan menjadi 10 lembar nantinya. Jadi target saya nanti ke pertemuan ke-7 itu sudah selesai dia. Tapi 2 minggu ke depan kita baru konsepnya saja yang baru yang kita rencanakan. Ini Pak Akmal Jamal, latar belakangnya ini di Jogja nih ya Pak ya. Wallpapernya. Iya Pak Akmal. Apa Bu? Latar belakang wallpaper Bapak. Air terjun ya Bu? Iya itu di Jogja loh kalau nggak salah saya. Bisa diambil. Saya pernah ke sana. Ini di Watur Purbo di daerah Jogja. Saya pernah ke sana. Oke, ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Tolong ini ya, absen silakan diambil. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti di grup juga boleh ya, kita lanjutkan diskusinya. Untuk materi terkait ini, terkait tugasnya, mungkin nanti ketika buat tugas baru mungkin ada pertanyaan. Kalau sekarang mungkin belum baca ya, belum cari referensi, jadi belum ini lagi, belum bisa menuliskannya. Tapi nanti kalau ada pertanyaan silakan aja langsung di ininya ya Bapak, di WA-nya, di WA group. Materi pun sudah saya kasih. Bagus wallpapernya dari Muhammad Abdul, dosen ITB ya, yang bicara tentang rantai pasok. Oke, kalau nggak ada kita ini ya Bapak Ibu ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi di pertemuan melalui Pak Slamet nanti ya Pak Slamet. Iya Bu. Kita setting jamnya dan Zoom meetingnya. Iya Bu. Oke, nggak ada kita akhiri ya, Rida jam 8:30. Sampai ketemu minggu depan. Silakan ambil absen bagi yang belum. Saya nggak tahu nih, ada berapa orang yang masuk ini. Oh, udah banyak, berarti ada 16 orang ya, dari 18 bertambah sejalannya waktu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.